yang dimuliakan Allah, baiklah kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Wahab MA. Pada Al-Ustaz kami persilahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadilah, ahli silsilah thariqah Naqsabandiyah, Al-Khalidiyah, Jalaliyah, wabil khusus nafsuhum bizikri Sayyidina wa murabbi arwahina wa mursiduna fi hadha zaman al-wasil bainana wa bainallah buya nafa'an Allah bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi, beserta ummi dan seluruh zuriyahnya dan seluruh keluarga besar mata'an Allah bituli hayatihim, seluruh tuan guru muda dan syarifah jamaah thariqah Naqsabandiyah, Khalidiyah, Jalaliyah yang senantiasa selalu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, kita dikumpulkan oleh Allah, berkumpul dengan orang-orang yang suci, arwahul muqaddasah. Saya setiap berbicara di majelis ahli thariqah selalu mengucapkan ahli silsilah, karena diajarkan oleh guru kami, di mana ada mursyid yang hidup dan hadir secara jasmaniah, maka mursyid yang sudah berpulang arwahul muqaddasah bersama dengan beliau, maka bisa dirasakan, bisa diyakini seluruh ahli silsilah thariqah Naqsabandiyah, Al-Khalidiyah, Jalaliyah hadir pada malam hari ini, mendoakan kita, memberikan syafaat kepada kita, dan menjadi sebab Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi ayat yang dibacakan oleh Tuan Syekh Muda Ashabul Yamin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya amwat walakin la tashkurun. Janganlah kamu mengatakan orang-orang yang hidupnya dihabiskan dalam perjuangan di jalan Allah. Ini kita bisa lihat dalam kehidupan Buya.
Setiap hari beliau menghabiskan waktunya untuk umat. Bahkan untuk keluarga hanya 1 hari. Kenapa? Karena beliau mendapatkan panggilan dari gurunya dan gurunya. Alhamdulillah. Orang yang menghabiskan waktunya qutilu fisabilillah bukan berarti perang, tapi menghabiskan semua pikirannya, waktunya untuk li'ila'i kalimatillah. Amwat, mereka meninggal dunia, mereka mati, bahkan dalam thariqah kami, saya thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Suryalaya, pantang menyebut ahli silsilah meninggal dunia, pantang mengatakan Abah Anong meninggal dunia, tapi berpulang, berpindah alam. Kenapa? Inilah yang harus ditanamkan. Dalam ayat yang lain ditafsirkan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup bukan di alam barzah, bukan di raudhah min riyadil jannah. Buya Sepuh bukan hidup di raudhah min riyadil jannah, tapi beliau hidup di maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Ada 3 tempat setelah kita wafat nanti. Hufrah min hufarin niran, na'udzubillah min dzalik. Ahli zikir akan jauh daripada ini. Yang kedua, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Yang ketiga adalah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di sisi Allah, bersama dengan Allah. Itulah ahli silsilah, itulah yang dirasakan seluruh ahli silsilah yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mereka hidup. Kenapa? Karena mereka mutu qabla an tamutu. Ini kuncinya. Buya Sepuh hidup. Kenapa? Ketika masih hidup di dunia, mutu qabla ayyamutu, sudah mematikan dirinya sebelum meninggal. Inilah yang diajarkan dalam thariqah. Tadi dikatakan oleh Tuan Syekh Muda Dr. Munawwar bahwa kita bukan siapa-siapa, bahwa kita bukan apa-apa. Inilah tujuan kita berzikir ala thariqah, menghilangkan keakuan kita, mematikan keinginan kita. Kita hanya mengikuti keinginan guru mursyid. Inilah yang orang tidak paham. Banyak mengatakan tasawuf hanya untuk orang-orang tua saja. Thariqah tidak ada dalam ajaran Islam. Mereka tidak tahu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sanadnya sampai kepada Umar bin Khattab tentang malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah. Coba kita visualisasikan bagaimana malaikat Jibril istola'a alaina rajulun sadidu bayadi siyab sadidu sawadi sa'ri. Bajunya rapi putih, rambutnya hitam rapi. Datang kepada Rasulullah yang seakan-akan su'ul adab. Kenapa? Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi.
menyandarkan dengkulnya kepada dengkul Rasulullah. Kira-kira ada yang berani menyandarkan dengkulnya ke dengkul Buya? Tapi ini orang pada bingung, siapa dia? Menempelkan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah dan bertanya 3 perkara. Inilah pilar dari agama Islam. Tiang. Satu tiang hancur, hancur semuanya. Apa yang pertama? Islam. Itulah ilmu fikih. Orang Thariqah harus paham ilmu fikih. Harus belajar ilmu fikih. Yang kedua tentang iman. Itulah ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang ketiga ilmu tasawuf yang disebut dengan al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, bersama dengan Allah. Inilah yang disebut dengan khusyuk yang benar. Khusyuk itu bukan menangis. Khusyuk itu bukan merem. Khusyuk itu adalah ketika Allahu Akbar, hati kita ingat kepada Allah, menghidupkan zikir khafi. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Ini makna secara umum. Ahli Thariqah bacanya harus berbeda. Ini mohon maaf Tuan Guru saya muda, Bapak Ruslan yang mempunyai pesantren Tahfidzul Quran, qiraah. Ada istilah waqaf bidwal bidayah. Itu sangat ditekankan dalam qiraah. Waqaf dan bidayah. Di mana diwakafkan dan di mana dimulai. Karena mempengaruhi makna. Saya ingin mengajak cara membaca hadis ini sampai kepada masuk tujuan utama dari Thariqah. Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun waqaf. Fa illam takun waqaf. Tarahu jawab syarat. Dalam ilmu nahwu. Fa illam takun, jika dirimu sudah tidak ada, jika keakuanmu sudah hilang, jika dirimu sudah fana, tarahu, maka engkau baru bisa melihat kebesaran Allah. Untuk memfanakan diri kita tidak akan bisa dengan hanya membaca buku. Tidak hanya bisa mendengar saja, tapi harus bersama dengan orang yang sudah fana dan baqwa. Itulah guru mursyid. Silakan Bapak ingin memfanakan diri, beli buku tentang fana. Baca, hafalkan ayat tentang fana, kullu man 'alaiha fan. Tidak akan bisa fana kecuali difanakan oleh guru mursyid yang sudah kamil mukamil, yang alhamdulillah beliau bersama dengan kita pada hari ini. Kita ini ibarat sampah yang diberikan kepada guru agung kita untuk didaur ulang, terserah dijadikan apa. Ketika mengambil baiat kepada guru mursyid, ada metode pembelajaran yang berbeda. Dr. Munawar lebih ahli karena beliau dalam dunia pendidikan. Ada 2 metode pendidikan. Pertama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun.
Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, berdiskusi. Ini metode yang pertama. Ada metode yang kedua yang dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Fa ini tabaktani fala tas'alni an syai'in hatta uhisa laka minhu dzikra. Fa ini tabaktani, kalau pengen ikut aku, pengen belajar kepadaku, jangan nanya. Diam. Ikutin saja. Sampai nanti aku berikan pemahaman tentang apa yang aku lakukan. Ada dua metode belajar. Kalau Bapak belajar nahwu surah, pakailah metode pertama. Belajar mantik, metode pertama. Belajar faraid, metode pertama. Enggak paham, tanya. Tapi ketika kita berguru dengan guru mursyid, datang kepada Abuya, Al-Mursyidul Kamil Mukammil, Al-Wasil ilallah, Warisul Kamil, serahkan semuanya diri kita kepada beliau. Apapun yang dikatakan guru mursyid, kita hanya mengatakan sami'na wa ata'. Itulah akhlak seorang murid. Amirul Qulub Amin Qutbiyah mengatakan, "Idza qala al-muridu li sayyidihi rima, fala yuflihu abadan." Ketika seorang murid berkata kepada gurunya, "Kenapa begini? Kenapa yang dibaca ini? Kenapa jumlahnya segini?" Maka sang murid tidak akan memperoleh keberhasilan dalam dunia thariqah. Harus dibaiat lagi. Jadi bagaimana? Ikutin. Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Bukan ilmu biasa. Ilmu yang berbeda. Maka kata Nabi Khidir, ikutin dulu, nanti kamu akan paham. Kalau pengen ikut, kalau tas'alni. Ketika ditanya sekali, kata Nabi Khidir, bukankah aku mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabr? 2 kali masih dimaafkan, 3 kali lepas daripada dunia thariqah. Ini hakem dalam thariqah. Keberhasilan Abuya karena mengamalkan begitu kepada Buya Sepuh. Keberhasilan Buya Sepuh pun seperti itu ketika bersama dengan Syekh Jalaluddin. Begitu pula semuanya. Ketika mereka dengan guru mursyidnya, mereka datang seperti botol yang kosong, gelas yang kosong. Terserah guru mursyid ingin menuangkan jamu, minum. Tuangkan sirup, minum. Tuangkan apapun, minum. Apapun yang diperintahkan, minum. Lakukan. Maka sang murid akan berhasil di situ. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah kepada baginda Rasul. Itulah yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sama-sama sahabat Rasulullah. Tapi Salman menyaksikan bagaimana kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan para sahabat lain. Rahasia-rahasia Rasulullah banyak diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Begitu pula Salman Al-Farisi, penerusnya putranya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Meskipun kakeknya seorang mursyid, tapi dia sami'na wa ata'na kepada mursyid. Begitu pula Abu Yazid Al-Bustami, begitu pula Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Keberhasilan mereka karena mendahulukan adab daripada ilmu.
Ada kisah yang menarik. Ketika dalam thariqah kami, Abah Sepuh namanya, diperintahkan oleh guru mursyidnya Syekh Tolha di Cirebon, dari Cirebon beliau, dengan perintah yang tidak masuk akal. Apa? Ketika melewati sebuah sungai, kata Abah Sepuh, sungai itu banyak buayanya. Apa kata guru mursyidnya? Menguji keyakinan muridnya. Lompat. Hai Mubarak lompat masuk ke sungai. Dia tidak memakai logika. Ditanggalkan logika, tapi ditanamkan keyakinan yang memerintahkanku adalah guru mursyid. Dia masuk ke sungai tanpa ragu. Tidak ada satu ekor buaya pun yang menggodanya, menggigit. Begitu pula kita. Ini yang tadi saya katakan di pagi hari. Mursyid diberikan fasilitas khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dijelaskan oleh Dr. Munawwar. Ahli silsilah yang akan menolong kita. Saya sering mengatakan, nanti di yaumul qiyamah, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada berlarian semua, siapa mereka? Mereka adalah yang di dunia ini tidak punya guru mursyid. Saya ulang lagi. Nanti ketika pada mahsyar, orang berlarian kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, mencari syafaat, lari kemana sini ke sini. Siapa? Mereka yang ketika di dunia tidak berguru dengan guru mursyid. Tapi ketika kita di dunia tidak punya guru mursyid yang kita yakini kebenarannya, maka adab ziarah beda, Pak. Ini sama dengan thariqah kami. Kalau kami berziarah kepada guru mursyid, tidak pernah haram mulut ini berdoa Allahumma fir lahu warhamhu. Haram. Tadi kan Ruslan sudah membaca Allahumma fir lahu. Haram mengatakan guru mursyid melakukan kesalahan. Yakin. Abuya dikawal oleh guru mursyid lainnya, oleh baginda Rasulullah. Dan ini riwayatnya begitu banyak. Betapa Rasulullah sering bertemu dengan umatnya. Imam Al-Ghazali dalam menulis kitab Ihya Ulumuddin, setiap hadisnya bertanya kepada Rasulullah. Imam Al-Qusairi, selawat burda. Beliau menulis selawat burda. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqala wal habibul ladzi turjasafa. Beliau menulis qasidah burda dengan hati penuh cinta dan kerinduan kepada Rasulullah. Setelah qasidahnya selesai, beliau tidak menyebarkan kepada umat Islam. Beliau takut timbul fitnah. Kenapa? Karena syairnya beliau tulis dengan kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah. Kan kalau orang nulis puisi cinta kan baik. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ibu mau 1000 tahun hidupnya. Oh, ada temannya lu. Dan begitu kayak Allah, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Orang yang jatuh cinta kan begitu. Qais dan Laila amuru al-diyari Laila uqabbilu zal-jidari wa zal-jidara wa madiyari saqafta qalbi walakin hukmu man sakanat diyar. Setiap hari aku melewati rumahnya Laila. Aku tidak bertemu dengan Laila, maka aku cium temboknya. Temboknya dicium. Bukan rumah yang membuat aku jatuh cinta, tapi siapa yang di dalam rumah itu yang membuat hatiku jatuh cinta.
Itu kan bahasa puisi. Begitu pula Imam Al-Husain. Dia menulis dengan syair-syair yang sebagian orang mengatakan lebay, terlalu menggelukan Rasulullah. Kenapa? Menulisnya dalam bahasa Cina. Itu dia sadari. Maka qasidahnya beliau tidak keluarkan. Beliau simpan untuk dirinya sendiri. Sampai datang seorang ulama. Ya Husairi aina qasidatu. Mana qasidatu? Kaget Imam Husain. Ayu qasidatin taksidu. Qasidah mana yang kamu maksudkan? Alladzi matla'uhu amin tazakkurin niran. Yang permulaannya ditulis dengan amin tazak. Kaget Imam Husain. Aku tulis qasidah itu rahasia antara aku, Rasulullah dan Allah. Tidak ada yang tahu. Dari mana kamu tahu aku punya qasidah ini? Apa kata orang ulama tersebut? Tadi malam Rasulullah datang kepada dan meminta agar qasidah disebarkan kepada umat manusia. Rasulullah pun Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu datang berkunjung menjaga guru mursyid. Kalau kita dijaga oleh Buya, perbuatan kita dijaga oleh Buya, begitu pula Buya dijaga oleh ahli silsilah yang lainnya, termasuk baginda Rasul. Cuman yang seperti ini kan Buya tidak mau menjual-jual. Kan banyak orang yang jualan pakai karoma. Dikit-dikit ada kunci anak. Buya sudah bukan makan makomnya lagi. Tapi yakin, yakinnya kehidupan Buya selalu dikawal dengan seluruh ahli silsilah. Itulah yang membuat keyakinan kepada kita. Maka Buya sepuh yang sedang kita ziarahi sekarang, beliau hadir, beliau mendoakan kita, beliau senang dengan kita, dan beliau selalu memanjatkan doa kepada Allah. Itulah kelebihan orang yang ditempatkan di maq'adi sidqin. Mereka bisa datang kepada murid-muridnya. Mereka bisa mengajarkan kepada murid-muridnya. Mereka bisa menuntun kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena di masa hidupnya sudah menghilangkan diri. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, tadi belum selesai, ketika nanti orang ketakutan tidak ada guru mursyid. Tapi ketika kita sudah punya guru mursyid di dunia, dan guru mursyid tidak boleh banyak, cukup satu. Satu sudah, jangan mengadu guru mursyid. Itulah yang ditanam. Kenapa? Kalau bapak ke dokter spesialis jantung, satu rumah sakit bapak minum obatnya, satu rumah sakit bapak minum, ada 3 dokter yang resepnya berbeda, diminum semuanya. Kira-kira ibu sehat atau alatul ilatul langsung ke kuburan. Begitu pula guru mursyid. Ketika kita sudah punya guru mursyid, murabbi ruh, al-wasil ilallah, al-warisul kamil, yang semuanya sudah ada dalam diri Buya, maka ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, yang kita cari bukan Rasulullah. Siapa yang kita cari? Buya. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Buya yang akan mencari muridnya. Buya yang akan mengumpulkan muridnya semua. Kita yang jauh diambil semuanya, ditolong oleh Buya. Bersama dengan Buya, bersama dengan Buya Sepuh, bersama dengan Syekh Jalaluddin, menuju bersama-sama kepada baginda Rasul. Contoh
Saya disuruh nulis daftar hadir, suruh ngasih KTP, diperiksa. Tapi kalau saya datang dengan Buya, kira-kira diperiksa. Dikasih tempat yang enak. Ya Rabbal Alamin.